ini bagusnya seperti apa? Apakah kita lanjut ya ke Madinah, dalam hal ini ketemu di Badar, atau kemudian kita balik lagi? Nah, ini opsinya ya. Sebagian ya misalnya ada yang mengatakan nggak perlulah kita berangkat lagi. Kan ya, kafilah dagang yang akan kita selamatkan itu sudah nyampe ke Makkah, udah aman. Toh tujuan kita membentuk pasukan ini untuk menyelamatkan kafilah itu. Kafilah udah selamat. Ya. Kata Abu Jahal, tidak. Ini masalah harga diri. Kita udah bikin pasukan, sudah berangkat, masa mundur lagi? Maka dengan kalimat yang sangat terkenal beliau mengatakan, namurru ila badrin. Kita pergi menuju ke Badar. Ya, nashrabul khumur, ya, naqumu fiha salasan. Kita diam di situ 3 hari, menunggu musuh ya. Nashrabul khumur, kita minum minuman keras, pestpora. Jadi kebiasaan mereka selama ini ya, kalau perang, tanda bahwa mereka menguasai sebuah wilayah, mereka akan bermukim di situ, pesta pora. Maka terpecahlah pasukan ini, sebagian kecil pulang ke Mekah, sebagian kecil, tapi sebagian besar hampir 1.000 orangan ya, melanjutkan perjalanan ke Medan Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durra la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathra. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi dhi khisalan a'tara wa ala alihi wa ashabihi al-bararah. Kita masih di program belajar sirah nabawiyah melalui video-video pendek bersama saya Happy Andi Bastoni, dan kita akan bahas ya lanjutan dari video sebelumnya di mana baginda Rasulullah sudah pernah membentuk satuan-satuan militer, angkatan-angkatan bersenjata, dan tujuannya bukan nantangin musuh untuk perang, tapi semata untuk membangkitkan jiwa, semangat, dan ruhul ijtihad ya, pada diri para sahabat. Ruhul intifa ya, jiwa perlawanan dalam diri para sahabat, khususnya kalangan muhajirin. Dan ya dimulailah baginda Rasulullah ya segera ya membentuk pasukan ya militer yang berjumlah sekitar 300 sekian belas orang ya, dan ini yang menjadi semacam latar belakang kalau boleh disebut ya, walaupun bukan secara langsung terjadinya perang Badar. Nah, mengapa disebut dengan latar belakang tapi bukan secara langsung? Sebab penyebab perang Badar ini bukan karena kaum muslimin mencegat kafilah dagang Quraisy. Ya, ini yang sering keliru ya. Jadi beberapa buku ya kalau kita lihat mengatakan ya apa penyebab terjadinya perang Badar, maka selalu akan muncul jawaban begini. Karena kaum muslimin mencegat kafilah dagang kafir Quraisy. Nah, sehingga jamaah teman-teman sekalian ada kesan bahwa kaum muslimin lah yang mencari gara-gara ya. Jadi penyebab perang Badar itu dianggap lantaran kaum muslimin mencegat kafilah dagang Quraisy. Ini sering muncul di buku-buku sejarah kita ya. Sekali lagi sehingga muncul, oh kalau begitu kaum muslimin yang mulai perang. Padahal dalam sejarah tidak demikian ya. Kaum muslimin sepanjang sejarah tidak pernah sekalipun ya memulai perang, nggak pernah. Tidak pernah, mesti ada penyebab sebelumnya. Demikian juga dengan perang Badar ini. Nah, jadi betul bahwa kaum muslimin mencegat kafilah dagang kafir Quraisy, tapi itu bukan penyebab pertama dan yang utama. Tapi ya ada presiden-presiden ya atau kemudian peristiwa-peristiwa lain yang memulai atau menjadi semacam api dari peristiwa tersebut ya. Antara lain kaum muslimin diusir dari Mekah. Dan kemudian dirampas harta milik mereka, harta mereka. Ini fakta sejarahnya ya. Sehingga gara-gara inilah kemudian kaum muslimin harus waspada. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ketika berada di Madinah ya, nyampe di Madinah, kaum muslimin terus dibayangi kekhawatiran akan dikejar, akan diusir gitu kan dari Madinah ya. Dan ini fakta. Paling tidak Imam Abu Daud itu meriwayatkan gitu kan. Paling tidak ada 2 kali kafir Quraisy itu mengirimkan surat ke Madinah. Pertama, surat ditujukan kepada penduduk Madinah, dalam hal ini diterima oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik.
yang intinya memprovokasi penduduk Madinah ini untuk mengusir kaum muslimin. Kemudian fakta yang kedua ya, mereka sendiri mengirim surat kepada baginda Rasulullah SAW ya, dan mengancam kaum muslimin agar tidak berada di Madinah Al-Munawwarah. Nah, cukuplah kondisi ini membuat kaum muslimin harus sadar gitu kan, dan harus mengantisipasi. Karena itu ya, baginda Rasul membentuk satuan-satuan perang tadi itu, dan diantaranya yang diperangkatkan untuk mencegat kafilah dagang kafir Quraisy ya. Tujuan lainnya adalah memberikan pelajaran kepada kafir Quraisy, khususnya dari aspek ekonomi. Ya, mengguncang, pernah kita bahas pada video sebelumnya, Nabi ingin mengguncang perekonomian kafir Quraisy ya, dan sekaligus menghidupkan jiwa perlawanan dalam diri kaum muslimin. Karena itu Nabi segera memimpin pasukan kecil ini, kecil 300 sekian belas orang ya, dan walaupun ada motif ekonomi di dalamnya, tapi ini bukan yang utama ya. Mereka ingin memberikan pukulan ya, memberikan peringatan kepada kafir Quraisy tentang ancaman-ancaman yang mereka sering terima selama ini. Nabi berangkat dan Nabi mendapatkan informasi bahwa Abu Sufyan bin Harb ya, yang berangkat dari Makkah ingin menuju ke Syam. Dicatat oleh sejarah ya, kafilah dagang ini membawa harta yang cukup besar ya. Dikisahkan dalam banyak riwayat dan ini mutawatir statusnya ya. Ada 1.000 ekor unta jamaah ya, 1.000 ekor unta, dan dengan bawaan barangnya ditotalkan kira-kira 5.000 dinar. Ini angka yang sangat besar ya. Dan yang menarik adalah ya, pasukan ataupun kafilah dagang ini dengan 1.000 ekor unta dengan beban sekitar 5.000 dinar ini ya, itu hanya dikawal oleh sekitar 40 orang. Nah, jadi ini informasi yang datang kepada baginda Rasul. Maka Nabi sangat yakin kalau kemudian kafilah dagang ini bisa dicegat gitu kan, maka ini akan cukup mengguncang perekonomian ya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy pada waktu itu ya. Nah, kaum muslimin berangkat ya sekitar awal bulan Ramadan ya, ada yang mengatakan ya 8 Ramadan dan seterusnya ya. Berangkat menuju ke arah pinggiran kota Madinah ya. Namun sayang ya, kafilah dagang ini dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, seorang pengusaha yang bukan hanya seorang pedagang sukses, tapi juga seorang ahli strategi yang luar biasa. Melalui mata-matanya ya, dia sempat berhasil lolos. Ini peristiwa sebelumnya, saya ingin ceritakan ulang lagi ya, dan menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi dalam hal ini ya, serbuan pertama ini gagal ya. Tapi Nabi yakin bahwa kafilah dagang Quraisy ini kejadian ini jauh terjadi sebelumnya, jauh sebelum terjadi bulan Ramadan ya, pasti akan pulang ya, sebab rumah mereka kan berada di Mekah ya, bukan di Syam ya. Jadi Nabi sudah bisa menghitung sekian lamanya ya, kafilah dagang yang membawa dagang yang sangat besar ini ya, pasti akan pulang dan tidak ada jalan lain kecuali melewati pinggiran kota Madinah Al-Munawwarah. Maka sekali lagi ya, Nabi segera menyiapkan pasukannya ya untuk mencegat kafilah dagang ini. Tapi lagi-lagi yang menarik teman-teman sekalian, ini yang dihadang ini adalah Abu Sufyan yang punya otak cerdik luar biasa gitu kan, sehingga dari mata-matanya dia mengetahui bahwa mereka dalam bahaya. Jadi ceritanya itu sangat-sangat menarik gitu ya. Jadi Abu Sufyan dengan kafilahnya tadi dari Syam pulang ya, sampai pinggiran kota Madinah. Dia sudah mendahulukan penunjuk jalannya ya, kira-kira demikian, 2 orang ya, kata dia, Anda jalan duluan ya, sisir ya, jalannya akan kita tuju, aman tidak, begitu kira-kira kondisinya ya. Maka 2 orang ini jalan, dan pada satu tempat mereka istirahat dan laporan, kata 2 orang ini, ya Abu Sufyan, aman, jalur utama yang biasa yang kita lewati tidak ada siapa-siapa. Yang benar, kata Abu Sufyan. Ya benar. Kami tadi cuma memergoki 2 orang laki-laki yang menuntun 2 ekor unta. Kata Abu Sufyan, kenapa tidak ditangkap, diinterogasi, dan sehingga kita tahu siapa mereka. Kata anak buahnya ini yang nyisir jalan ini, nggak penting. Itu penduduk biasa. Mereka mencari air untuk mencari unta mereka. Kata Abu Sufyan, itu dari mana?
Nggak tahu akhirnya Abu Sufyan sendiri teman sekalian datang ke lokasi di mana anak buahnya menemukan 2 ekor unta ini tadi. Dia ingin menangkap ya, pemilik unta tersebut dan lakukan interogasi, ditanyain. Tapi sayang, ya, dia tidak ada lagi. 2 orang laki-laki yang menuntun unta ini tadi tidak ditemukan lagi. Dengan penuh kecewa, akhirnya Abu Sufyan pulang kembali ke kafilahnya. Namun sebelum pulangnya, dia melihat ternyata itu unta ya sempat buang kotoran. Di sini jelinya seorang Abu Sufyan bin Harb. Dia ambil kotoran unta tersebut, dia cium-cium, dia congkel-congkel. Kata dia, kita pergi dari sini. Ini untanya Muhammad. Bayangin. Jadi dari kotoran unta dia bisa mengetahui ini unta punya siapa. Apakah unta orang Mekah atau unta orang Madinah? Sebab makanan unta orang Mekah itu beda dengan makanan unta orang Madinah. Ya, sebab makanan unta orang Madinah ya dari biji apa bentuknya seperti dia tahu persis. Kita pergi dari sini. Kondisi tidak aman, kita cari jalan muter dan jauhi tempat ini. Dan begitulah Abu Sufyan. Bukan hanya dia membawa kafilah dagang melalui jalan yang muter jauh dari tempat tersebut, tapi sebagai antisipasi yang kedua. Ini luar biasa. Abu Sufyan bin Harb juga mengirimkan Damdam bin Amr al-Ghifari, namanya Damdam bin Amr al-Ghifari, diperintahkan secepat mungkin untuk ke Mekah. Kata dia, Anda pacu kuda sekencang mungkin datang ke Mekah dan teriak bahwa kafilah dagang kita terancam oleh serbuan Muhammad dan kawan-kawan. Untuk diketahui bahwa yang ada di kafilah ini, kafilah dagang ini bukan hanya milik Abu Sufyan biasa, atau bukan hanya milik Abu Sufyan saja, tapi milik tokoh-tokoh Quraisy yang dititipkan ke dia. Di situ ada miliknya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah. Bahkan ada juga di situ titipan Abbas bin Abdul Muttalib. Dan karenanya ketika Damdam bin Amr al-Ghifari datang ke Mekah dan teriak gitu kan, bahwa barang dagangan kalian yang dititipkan dan dibawa oleh Abu Sufyan ini terancam disita, direbut oleh Muhammad, maka bangkitlah semangat tokoh-tokoh Quraisy ini ya, untuk menyelamatkan barang dagangan mereka. Maka terkumpullah pasukan tidak kurang dari 1.100 orang dipimpin langsung oleh Abu Jahal. Ya, di situ ada Abu Jahal dan tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya. Ada Umayyah bin Khalaf, ada Utbah bin Rabi'ah, bahkan Abbas bin Abdul Muttalib pun ikut, bahkan mantu Rasulullah Abul As bin Rabi' pun ikut. Juga di situ ada Suhail bin Amr. Tokoh-tokoh Quraisy kumpul semua. Mereka berangkat untuk menyelamatkan barang dagangan mereka yang isunya akan dirampas oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ya. Namun ternyata ya, kondisinya berbeda. Pasukan atau kafilah dagang ini tadi berhasil selamat gitu ya, melalui jalan muter. Akhirnya mereka sampai ke Mekah. Sementara pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal ini ya keburu berangkat dari Mekah, tiba di suatu tempat ya, akhirnya mereka berhenti. Ini bagusnya seperti apa? Apakah kita lanjut ya ke Madinah, dalam hal ini ketemu di Badar, atau kemudian kita balik lagi? Nah, ini opsinya ya. Sebagian ya misalnya ada yang mengatakan nggak perlulah kita berangkat lagi, kan ya, kafilah dagang yang akan kita selamatkan itu sudah nyampe ke Makkah, udah aman. Toh tujuan kita membentuk pasukan ini untuk menyelamatkan kafilah itu. Kafilah udah selamat ya. Kata Abu Jahal, tidak, ini masalah harga diri. Kita udah bikin pasukan, sudah berangkat, masa mundur lagi? Maka dengan kalimat yang sangat terkenal beliau mengatakan, namurru ila badrin, kita pergi menuju ke Badar ya, nashrabul khumur ya, naqumu fiha salasan, kita diam di situ 3 hari menunggu musuh ya, nashrabul khumur, kita minum minuman keras, pesta. Jadi kebiasaan mereka selama ini ya, kalau perang tanda bahwa mereka menguasai sebuah wilayah, mereka akan bermukim di situ, pesta pora. Maka terpecahlah pasukan ini, sebagian kecil pulang ke Mekah, sebagian kecil, tapi sebagian besar hampir 1.000 orangan ya, melanjutkan perjalanan ke Medan Badar. Di antara tokoh-tokoh yang ragu pada waktu itu ya, ada sosok misalnya Utbah bin Rabi'ah yang tadinya nggak ingin berangkat karena urusannya udah selesai ya, tapi ada juga Umayyah bin Khalaf yang juga merasa bahwa barang dagangannya udah selamat, ngapain berangkat lagi. Nah, tapi dikompori terus ya, oleh Abu Jahal ini. Bahkan disebutkan mereka ini, kalau Anda tidak berangkat, pulang sono ya, pakai pakaian wanita saja. Jadi disebut bencong gitu kan, karena tidak berani berangkat. Karena diprovokasi terus, akhirnya mereka berangkatlah ke Medan Badar, dan pasukan kaum muslimin ya sudah menunggu di Medan Badar. Ya, kaum muslimin sudah datang lebih dulu,
Dan kita ingat dialog Rasulullah dan para sahabat ketika mereka tiba di sana, dan Nabi menempatkan pasukannya 313 orang ini satu tempat, dan datanglah Khabbab bin Munzir radhiyallahu anhu al-Ansari. Kata dia, ya Rasulullah, apakah penempatan pasukan ini atas idemu sendiri, atas strategimu sendiri, atau ini bagian dari wahyu ilahi? Kata Rasul, tidak, ini ijtihad, ya, strategi saya sendiri. Ya. Nah, kalau begitu, kata Khabbab bin Munzir, ya, saya usulkan pasukan dipindahkan ke dekat sumber Badar, dan ya, sumber-sumber mata air yang lainnya kita tutup, ya, sehingga menyulitkan musuh. Jadi kita kuasai sumber mata air, dan Nabi pun setuju. Nah, ini berikan pelajaran tentang adab para sahabat Nabi ketika memberikan usulan, dan kita juga bisa bedain ya mana yang sifatnya wahyu dan mana yang sifatnya istihad pribadi Rasulullah SAW. Dan di satu sisi Nabi juga membuka peluang bagi para sahabat ya untuk ikut memberikan sumbangan idenya dalam rangka menghadapi musuh pada waktu itu. Maka berhadapanlah 313 orang kaum muslimin yang terdiri dari sekitar 240 Ansar dan sisain dari kalangan Muhajirin, ya. Sementara kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal sendiri, ya, berjumlah tidak kurang dari 1000 orang, ya. Nah, bagaimana bentuk perlawanan dan peperangan pada perang Badar ini, ya, detailnya kita akan bahas pada video berikutnya insyaallah. Tetap bersama saya Happy Bastoni dalam program Belajar Sirah Nabawiyah melalui video-video pendek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.